Kamboja selalu menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling membangkitkan rasa ingin tahu wisatawan internasional. Di negeri ini, Anda dapat menemukan rumah-rumah yang tampak mengapung di atas air, desa-desa yang seluruhnya berdiri di atas permukaan danau, serta hidangan-hidangan yang sering membuat banyak wisatawan barat bertanya dengan heran, benarkah orang memakan itu? Namun, semakin lama seseorang menjelajahi Kamboja, semakin jelas bahwa negara ini jauh lebih kompleks dan tidak terduga daripada yang dibayangkan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 15 fakta menarik, unik, dan terkadang sulit dipercaya tentang Kamboja. Hal-hal yang sepenuhnya biasa bagi masyarakat setempat, tetapi mampu mengejutkan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Nomor 15, budaya trotoar ketika jalan menjadi ruang kehidupan. Di Kamboja, trotoar bukan sekadar tempat pejalan kaki. Ia merupakan ruang hidup yang dipenuhi berbagai aktivitas. Dalam beberapa meter saja, Anda bisa menemukan penjual mie, kursi-kursi plastik kecil, bengkel sepeda motor, warung daging bakar, anak-anak yang sedang bermain, hingga orang-orang yang beristirahat atau tidur. Semua aktivitas itu berlangsung berdampingan dalam ruang yang sama. Cukup berjalan menyusuri jalan-jalan di Phnom Penh, dan suasana tersebut langsung terasa. Suara minyak yang mendesis dari wajan, aroma daging panggang yang memenuhi udara, tuk-tuk yang melintas hanya beberapa sentimeter dari para pejalan kaki, serta deretan kursi plastik kecil di pinggir jalan telah menjadi bagian dari identitas kota. Inilah yang sering disebut sebagai budaya kursi plastik, sebuah gambaran kehidupan jalanan yang begitu khas. Di banyak tempat, batas antara jalan raya dan restoran hampir tidak terlihat. Ada warung makan yang begitu dekat dengan lalu lintas, sehingga pelanggan dapat menikmati makan malam sementara sepeda motor melaju hanya beberapa inci di belakang mereka. Dalam beberapa situasi, orang bahkan harus sedikit memiringkan kepala agar tidak terkena setang kendaraan yang lewat. Bagi banyak masyarakat di negara-negara maju, makan tepat di samping lalu lintas mungkin terasa tidak masuk akal karena alasan keselamatan maupun ruang pribadi. Namun di Kamboja, kondisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Suasananya memang lebih padat, lebih bising, dan lebih sempit, tetapi juga jauh lebih hidup. Justru kekacauan yang tampak di permukaan itulah yang menghadirkan energi khas kota-kota Kamboja dan meninggalkan kesan mendalam bagi banyak wisatawan. Nomor 14, Love Hut, tradisi kencan yang mengejutkan banyak orang. Salah satu tradisi paling unik di Kamboja adalah keberadaan Love Hut atau gubuk cinta yang masih dikenal di beberapa komunitas adat. Ketika seorang perempuan memasuki usia dewasa, keluarganya membangun sebuah gubuk kecil di samping rumah utama. Pada malam hari, perempuan tersebut dapat mengundang pria yang ia sukai untuk berbincang, saling mengenal, dan menghabiskan waktu bersama. Hal yang paling menarik adalah bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan sang perempuan. Jika keduanya merasa cocok, hubungan itu dapat berlanjut hingga pernikahan. Sebaliknya, apabila ia merasa tidak menemukan kecocokan, ia bebas mengenal pria lain tanpa menerima stigma dari masyarakat. Di dalam komunitas yang masih mempertahankan tradisi ini, Love Hut dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, banyak orang menganggapnya sebagai praktik yang cukup progresif pada masanya karena memberikan perempuan kebebasan memilih pasangan hidup serta membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan yang tidak bahagia. Hingga kini, Love Hut tetap menjadi salah satu tradisi pernikahan paling menarik yang berasal dari masyarakat adat Kamboja. Nomor 13, kehidupan di desa-desa terapung. Di Danau Tonle Sap, terdapat komunitas-komunitas yang seluruh kehidupannya berlangsung di atas air. Ini bukan kawasan wisata buatan, melainkan tempat di mana orang benar-benar lahir, tumbuh, bekerja, dan menghabiskan seluruh hidup mereka. Rumah-rumah terapung berdiri berdampingan dengan sekolah terapung, pasar terapung, dan bahkan restoran terapung. Warga memasak, berdagang, menjual hasil panen, serta menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari dari atas perahu maupun rumah yang mengapung. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Pada musim kemarau, sebagian lainnya beralih ke kegiatan pertanian, sementara banyak pula yang memperoleh penghasilan dari ekowisata dengan mengantar wisatawan berkeliling menggunakan perahu. Yang membuat komunitas ini semakin unik adalah kenyataan bahwa bentuk desa terus berubah mengikuti naik turunnya permukaan air danau. Ketika air meningkat, rumah-rumah ikut terangkat. Sebaliknya, saat air surut, tiang-tiang kayu penyangga mulai terlihat, perahu-perahu dapat terjebak di lumpur, bahkan jalur transportasi pun harus berubah mengikuti kondisi alam.
Namun di balik keunikan tersebut, kehidupan masyarakat desa terapung juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Akses terhadap listrik, air bersih, sanitasi, pendidikan, serta pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang harus dihadapi banyak komunitas hingga saat ini. Nomor 12. Kuliner yang menguji keberanian wisatawan. Jika Anda merasa sudah terbiasa dengan kuliner Asia, pasar-pasar tradisional di Kamboja mungkin tetap mampu memberikan kejutan. Di Skuon, misalnya, laba-laba goreng berukuran hampir sebesar telapak tangan dijual sebagai makanan ringan. Selain itu, tersedia pula jangkrik goreng, kalajengking, salad semut, hingga telur bebek yang telah dibuahi. Bagi masyarakat setempat, makanan-makanan tersebut sama lazimnya dengan keripik bagi banyak orang di negara lain. Ada pula prahok, pasta ikan fermentasi yang memiliki aroma sangat kuat, sehingga seringkali mengejutkan wisatawan yang baru pertama kali mencicipinya. Alih-alih langsung menemukan burger, hotdog, atau taco, banyak pengunjung justru disambut oleh aneka hidangan tradisional yang tampak asing sejak memasuki kios pertama di pasar malam. Bukan karena harganya mahal, melainkan karena tampilannya sangat berbeda dari makanan yang biasa mereka kenal. Meski demikian, kuliner Kamboja tidak hanya identik dengan makanan ekstrem. Negara ini juga memiliki berbagai hidangan yang terkenal karena cita rasanya yang lembut dan berkualitas tinggi. Salah satunya adalah amok, yang sering dianggap sebagai salah satu hidangan nasional Kamboja. Selain itu terdapat lada kampot, rempah yang dikenal di berbagai negara karena kualitasnya, serta durian dari wilayah Kampot yang bahkan disajikan di sejumlah restoran kelas atas sebagai produk gourmet. Lalu, mengapa dua dunia kuliner yang sangat berbeda ini dapat berkembang berdampingan? Jawabannya berkaitan erat dengan sejarah Kamboja. Pada masa perang dan kemiskinan, banyak keluarga harus memanfaatkan apapun yang tersedia di sekitar mereka demi bertahan hidup, mulai dari serangga hingga ikan fermentasi. Seiring berjalannya waktu, makanan-makanan tersebut tidak lagi sekadar menjadi pilihan darurat, tetapi berkembang menjadi bagian dari identitas budaya dan warisan kuliner yang masih dipertahankan hingga sekarang. Nomor 11, kehidupan malam Kamboja. Dua dunia dalam satu kota. Ketika malam semakin larut, Kamboja memperlihatkan sisi lain yang jarang diketahui wisatawan. Kehidupan malam di negara ini bukan sekadar tentang pesta, melainkan tentang sebuah kota yang seolah-olah terbangun untuk kedua kalinya. Yang paling menarik, dua dunia yang sangat berbeda dapat hidup berdampingan hanya dalam jarak beberapa ratus meter. Di Phnom Penh, terdapat kawasan hiburan malam yang didominasi lounge elegan, bar koktail bercahaya redup, kasino, klub karaoke atau KTV, serta berbagai tempat yang banyak dikunjungi ekspatriat, pebisnis, wisatawan, hingga kalangan berada. Beberapa rooftop mewah menawarkan musik EDM, panorama kota, dan koktail premium yang harganya bahkan dapat mencapai ratusan dolar. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, suasana berubah sepenuhnya. Warung-warung kaki lima memenuhi trotoar, musik diputar dengan volume tinggi, bir dijual dengan harga yang sangat terjangkau, dan deretan kursi plastik kecil dipenuhi orang-orang yang menikmati malam di ruang terbuka. Sepeda motor melintas sangat dekat dengan para pelanggan, sementara ratusan orang berkumpul untuk minum bersama. Di tengah suasana itu, terdengar seruan khas, Chulmoy, ungkapan untuk bersulang dalam bahasa Khmer yang diteriakkan oleh orang asing maupun warga lokal, seolah-olah mereka telah saling mengenal sejak lama, padahal baru bertemu beberapa menit sebelumnya. Di banyak kota Eropa, kawasan hiburan malam biasanya dipisahkan secara rapi antara restoran, bar, dan area hiburan lainnya. Di Kamboja, batas-batas seperti itu hampir tidak terasa. Kemewahan dan kesederhanaan hidup berdampingan, sehingga cukup berjalan beberapa langkah saja untuk berpindah dari suasana eksklusif menuju kehidupan jalanan yang ramai dan penuh energi. Nomor 10, ketika pemakaman menjadi tempat tinggal. Sulit membayangkan membuka pintu rumah setiap pagi dan langsung melihat deretan batu nisan di depan mata. Bagi sebagian besar orang, itu mungkin terdengar seperti mimpi buruk. Namun di beberapa wilayah miskin di Kamboja, kondisi tersebut merupakan kenyataan sehari-hari. Karena keterbatasan tempat tinggal, sebagian keluarga membangun gubuk atau rumah sederhana di area pemakaman. Bagi mereka, itulah satu-satunya tempat yang dapat dijadikan rumah. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana kehidupan tetap berlangsung secara normal. Anak-anak bermain di antara makam, orang dewasa memasak, mencuci pakaian, dan berbincang dengan tetangga, sementara batu-batu nisan menjadi bagian dari lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagian warga bahkan memperoleh penghasilan dengan merawat makam, membersihkan area pemakaman, atau menjaga kompleks tersebut. Seiring berjalannya waktu,
Tempat-tempat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai lokasi peristirahatan terakhir, tetapi juga berkembang menjadi rumah sekaligus tempat bekerja bagi komunitas kecil. Nomor 9. Tuk-tuk, simbol kehidupan kota. Di Kamboja, tuk-tuk bukan sekadar alat transportasi. Kendaraan ini telah menjadi bagian dari identitas kota dan denyut kehidupan sehari-hari. Baik pada pagi hari, siang, maupun dini hari, tuk-tuk selalu mudah ditemukan. Cukup berjalan beberapa menit di Phnom Penh atau Siem Reap, puluhan tuk-tuk akan terlihat berlalu lalang tanpa henti. Namun, daya tariknya bukan hanya terletak pada kemudahan transportasi. Banyak pengemudi tuk-tuk juga berperan sebagai pemandu wisata tidak resmi. Selama perjalanan, mereka sering memberikan rekomendasi restoran, menyarankan kawasan dengan kehidupan malam terbaik, memberitahu tempat-tempat yang sebaiknya dihindari, hingga menceritakan pengalaman hidup mereka sendiri. Karena itu, perjalanan dengan tuk-tuk di Kamboja seringkali menjadi lebih dari sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan ini juga menjadi jendela untuk mengenal karakter, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Nomor 8. Seni tawar-menawar. Salah satu pengalaman yang hampir tidak terpisahkan dari berbelanja di Kamboja adalah tawar-menawar. Banyak wisatawan baru terkejut ketika menyadari bahwa harga pertama yang disebutkan penjual hampir tidak pernah menjadi harga akhir. Prosesnya sederhana. Penjual menawarkan harga, pembeli mengajukan tawaran yang lebih rendah, lalu dimulailah negosiasi yang sering kali berlangsung santai dan penuh senyuman. Perbedaan harga yang diperoleh pun tidak selalu kecil. Dalam beberapa kasus, harga suatu barang dapat turun cukup signifikan jika pembeli mampu bernegosiasi dengan baik. Berbeda dengan banyak negara Eropa yang menerapkan harga tetap, di Kamboja, harga sering kali dipengaruhi oleh kemampuan bernegosiasi, cara berkomunikasi, bahkan apakah seseorang terlihat sebagai wisatawan atau penduduk lokal. Menariknya, sebagian besar penjual tidak menganggap proses ini sebagai sesuatu yang mengganggu. Mereka justru menikmati interaksi tersebut. Pembeli mengajukan penawaran, penjual berpura-pura terkejut, percakapan berlangsung diselingi tawa, hingga akhirnya kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan. Karena itulah, tawar-menawar di Kamboja terasa bukan hanya sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya sosial masyarakat. Nomor 7. Biaya hidup yang menarik banyak orang asing. Salah satu alasan mengapa Kamboja semakin populer di kalangan wisatawan dan ekspatriat adalah biaya hidupnya yang relatif rendah. Makanan kaki lima umumnya dijual dengan harga sekitar 1 hingga 2 dolar Amerika. Secangkir kopi lokal seringkali dapat dibeli dengan harga kurang dari 1 dolar. Di kawasan seperti Pub Street di Siem Reap, banyak tempat menawarkan program happy hour dengan harga bir sekitar setengah dolar per gelas. Transportasi menggunakan tuk-tuk di Phnom Penh biasanya hanya berkisar antara 1 hingga 2 dolar untuk perjalanan singkat. Biaya tempat tinggal pun relatif terjangkau. Apartemen sederhana umumnya disewakan dengan harga sekitar 200 hingga 500 dolar Amerika per bulan. Sementara itu, kondominium modern yang banyak diminati ekspatriat biasanya berada di kisaran 700 dolar per bulan atau lebih, namun tetap jauh lebih murah dibandingkan biaya sewa di kota-kota seperti New York maupun banyak wilayah di California. Di banyak negara maju, sebagian besar pendapatan seseorang sering habis hanya untuk membayar sewa tempat tinggal. Sebaliknya, di Kamboja, banyak wisatawan maupun pekerja asing merasakan bahwa kehidupan terasa lebih ringan dengan pengeluaran yang lebih rendah, ritme hidup yang lebih santai, dan tekanan finansial yang jauh lebih kecil. Lalu sekarang pertanyaannya untuk Anda. Apakah Anda tertarik mengunjungi atau bahkan tinggal di Kamboja? Tulis 1 jika jawabannya ya, atau 0 jika jawabannya tidak. Nomor 6, festival-festival unik yang mencerminkan jiwa Kamboja. Kamboja memiliki beragam perayaan yang memperlihatkan sisi-sisi berbeda dari identitas budayanya. Jika Anda berkunjung saat Tahun Baru Khmer, Anda akan menyaksikan suasana yang sulit dilupakan. Jalanan berubah menjadi arena perang air raksasa, dipenuhi musik, tawa, dan kemeriahan yang melibatkan hampir semua orang. Seluruh negeri seakan merayakan datangnya Tahun Baru dengan penuh sukacita. Beberapa bulan kemudian, suasana berubah sepenuhnya ketika masyarakat memperingati Pchum Ben. Berbeda dengan Halloween yang sering diasosiasikan masyarakat barat dengan dunia spiritual, Pchum Ben merupakan salah satu perayaan keagamaan paling penting di Kamboja. Selama 15 hari, masyarakat mendatangi kuil sejak dini hari untuk mempersembahkan makanan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam kepercayaan setempat, arwah yang belum memperoleh kedamaian menantikan persembahan dari keluarga mereka. Karena itulah, tidak sedikit orang yang bangun sejak pukul 3 pagi agar dapat tiba di kuil sebelum matahari terbit. Selain dua perayaan tersebut, Kamboja juga dikenal melalui tari Apsara, salah satu warisan seni paling ikonik di negara itu.
Berbeda dengan balet barat yang menonjolkan teknik dan kekuatan gerakan, tari Apsara memikat melalui kelembutan dan presisi. Para penarinya membentuk lengkungan tangan dan jari pada sudut-sudut yang tampak hampir mustahil, menciptakan gerakan yang begitu halus hingga terlihat seolah tidak nyata. Ketiga tradisi ini memperlihatkan wajah Kamboja yang berbeda-beda. Tahun Baru Khmer menghadirkan kegembiraan, Pecum Ben mencerminkan spiritualitas yang mendalam, sementara tari Apsara memperlihatkan kehalusan seni yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bersama-sama, semuanya menjadi gambaran identitas budaya Kamboja yang kaya dan unik. Nomor 5, ketika jalan berubah menjadi tempat pernikahan. Di banyak kota barat, menutup sebagian jalan untuk pesta pribadi mungkin akan segera memicu keluhan warga. Namun di Kamboja, pemandangan seperti itu merupakan hal yang sangat biasa. Bagi banyak keluarga Khmer, pernikahan bukan sekadar acara pribadi antara dua orang, melainkan sebuah perayaan seluruh komunitas. Karena itu, tenda-tenda besar sering didirikan tepat di depan rumah, bahkan hingga menutupi trotoar dan sebagian badan jalan. Dalam semalam, sebuah jalan biasa dapat berubah menjadi lokasi pesta lengkap dengan dekorasi bunga, panggung, musik, serta ratusan tamu yang datang silih berganti. Banyak wisatawan dibuat bingung ketika pertama kali mengalaminya. Mereka sedang berjalan seperti biasa, lalu tiba-tiba mendapati jalan yang sebagian tertutup tenda besar, musik menggelegar memenuhi lingkungan, dan orang-orang berpakaian rapi tengah menikmati pesta. Yang menarik, warga sekitar umumnya menerima kondisi tersebut dengan santai. Alih-alih menganggapnya sebagai gangguan, banyak yang melihatnya sebagai kebahagiaan bersama yang layak dirayakan oleh seluruh lingkungan. Tradisi ini menunjukkan salah satu perbedaan budaya yang paling mencolok di Kamboja. Pernikahan tidak selalu berlangsung di balik pintu gedung atau aula tertutup, tetapi benar-benar menjadi bagian dari ruang publik tempat masyarakat hidup sehari-hari. Nomor 4, perempuan Kamboja di antara modernitas dan tradisi. Kamboja modern menghadirkan gambaran yang menarik mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Di Phnom Penh, tidak sulit menemukan perempuan muda yang fasih berbahasa Inggris, aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, mengelola bisnis sendiri, bertemu rekan di kafe, dan menjalani gaya hidup yang modern. Bagi banyak wisatawan, pemandangan ini sering mengubah anggapan bahwa Kamboja jauh lebih maju daripada yang mereka bayangkan. Namun di balik kehidupan modern tersebut, masih terdapat nilai-nilai tradisional yang kuat. Dalam banyak keluarga, kehormatan, citra keluarga, serta harapan mengenai bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikap tetap memiliki peranan penting. Berjalan dengan anggun, berbicara dengan lembut, dan menghindari memperlihatkan kemarahan di depan umum masih dipandang sebagai kualitas yang ideal bagi banyak perempuan Kamboja. Akibatnya, seorang perempuan dapat tampil sangat modern ketika berada di ruang publik, tetapi tetap mengikuti harapan keluarga ketika kembali ke rumah. Perpaduan antara modernitas dan tradisi inilah yang sering kali luput dipahami oleh banyak wisatawan. Nomor 3, destinasi wisata dengan 5 lanskap berbeda. Salah satu keunikan Kamboja adalah keberagaman lanskapnya. Dalam satu perjalanan, wisatawan dapat merasakan pengalaman yang sangat berbeda tanpa harus berpindah negara. Perjalanan dapat dimulai di Angkor Wat, di antara kuil-kuil kuno, balok-balok batu raksasa, dan akar pohon yang membelit bangunan hingga menciptakan suasana layaknya peradaban yang hilang. Beberapa jam kemudian, suasana berubah total di Koh Rong, dengan laut berwarna biru kehijauan dan hamparan pasir putih yang mengingatkan pada pulau-pulau tropis di Samudra Hindia. Selanjutnya ada Kampot, kota yang menawarkan jalan-jalan tenang, bangunan bergaya kolonial Prancis, serta perkebunan lada terkenal yang menghadirkan nuansa Eropa lama di tengah Asia Tenggara. Lebih jauh ke timur, Mondul Kiri menyuguhkan hutan lebat, air terjun, dan perbukitan hijau yang terasa jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Sementara itu, Danau Tonle Sap memperlihatkan kehidupan masyarakat desa terapung yang harus menyesuaikan diri dengan salah satu fenomena alam paling unik di Asia, yaitu sungai yang berubah arah mengikuti pergantian musim. Nomor 2, lalu lintas yang tampak kacau, tetapi memiliki ritme. Salah satu pengalaman yang paling membekas bagi wisatawan di Kamboja adalah lalu lintasnya. Banyak orang yang baru pertama kali tiba di jalanan Phnom Penh langsung bertanya-tanya bagaimana semua kendaraan dapat terus bergerak di tengah situasi yang tampak begitu semrawut. Sepeda motor memenuhi hampir setiap celah yang tersedia. Tuk-tuk bermanuver di antara mobil, sementara pejalan kaki menyeberang di tengah arus kendaraan. Tidak jarang terlihat satu sepeda motor mengangkut seluruh anggota keluarga, ditambah tumpukan barang yang bahkan lebih tinggi daripada pengendaranya sendiri. Bagi masyarakat Kamboja,
semua itu merupakan pemandangan sehari-hari. Namun, bagi wisatawan asing, situasi tersebut sering terlihat seperti kekacauan yang sulit dijelaskan. Di banyak negara, lalu lintas berjalan terutama karena aturan yang ketat. Di Kamboja, arus kendaraan lebih banyak bergantung pada refleks, kontak mata, dan kemampuan setiap pengendara untuk saling menghindari dalam hitungan detik. Sekilas, memang tampak seperti kekacauan. Namun, di balik semua itu, terdapat ritme yang dipahami oleh para penggunanya. Barangkali itulah yang paling mengejutkan banyak wisatawan. Kamboja tidak selalu berusaha menghilangkan kekacauan, tetapi masyarakatnya telah belajar hidup berdampingan dengannya. Nomor 1, menjaga harga diri lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Ada satu nilai budaya yang sering membuat orang asing kesulitan memahami masyarakat Kamboja, yaitu pentingnya menjaga harga diri dan keharmonisan sosial. Di banyak negara barat, perdebatan biasanya diselesaikan dengan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebaliknya, di Kamboja, mempermalukan seseorang di depan umum seringkali dianggap lebih buruk daripada sekadar membiarkan perbedaan pendapat tetap ada. Karena itu, banyak perselisihan tidak berakhir ketika salah satu pihak dinyatakan menang, melainkan ketika kedua belah pihak masih dapat mempertahankan martabat masing-masing. Bagi masyarakat Kamboja, menjaga hubungan baik, menghormati perasaan orang lain, dan mempertahankan citra di hadapan publik seringkali sama pentingnya dengan kebenaran itu sendiri. Kamboja adalah negeri yang dipenuhi kontras. Sebuah negara yang mampu memadukan kekacauan dengan keteraturan, tradisi dengan modernitas, serta kehidupan spiritual dengan dinamika kota-kota yang terus berkembang. Mulai dari desa-desa terapung, kuliner yang unik, kehidupan malam yang semarak, hingga nilai-nilai sosial yang berbeda dari banyak negara lain, semuanya membentuk karakter Kamboja yang khas dan sulit dilupakan. Dari seluruh fakta yang telah dibahas, bagian mana yang paling mengejutkan menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang budaya, kehidupan sehari-hari, dan fakta-fakta menarik dari berbagai negara di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.